Pangapunten Pak Web, ganggu wekdale lho nggih. Nggih. Malam-malam ini saya bisa sampai ke Pesanggerahan. Tadi kesasar-sasar ini. Orang kesasar nggak asik. Iya gitu ya Pak ya. Pesan wong edan bagu, waduh. Wong edan bagu itu edan bareng Gusti nggih Pak. Ngoten nggih. Bukan edan bareng, merdeka bareng Gusti. Merdeka bareng Gusti. Edan kan merdeka. Iya, iya. Iya. Ya, oke. Jadi merdeka bareng Gusti. Siap. Saya bisa ingin mengulik sedikit tentang bagaimana kemudian panjenengan dulu saya dapat informasi melakukan perjalanan spiritual hingga muter keliling dunia, apa benar sampai ke luar negeri? Iya. Mana aja itu Pak? Luar negerinya itu saya sampai di Putong, Cina. Sampai ke Cina? Iya, Putong, Cina. Di daerah Putong. Cina itu di daerah perbukitan apa di sini? Kalau di sini tuh mirip-mirip dengan apa Watu Kapur gitu ya. Iya. Itu apa gunungnya tuh kayak modelnya kayak candi-candi, tinggi-tinggi menjulang. Nah terus di atasnya itu ada wihara-wihara, padepokan. Nah, sampai ke Putong Cina, terus sampai ke Kailas India. Sampai ke Kailas. Kailas India. Naik apa Pak Web dulu? Pakai kapal, apa namanya? Pakai kapal. Ya nunut. Jadi kapal barang itu loh, Mas. Kapal Macam kayak musafir gitu ya Iya, ibaratnya. katakanlah seperti itu. Tapi ya itu tadi, selama berada di dalam kapal ya saya ikut apa yang ada, pekerjaan apa yang ada. Bantu-bantu. Ya intinya benuju dijalui biaya gitu. Survival ya berarti ya. Iya. Apa itu Pak Web motivasinya kok sampai ke luar negeri kira-kira? Sebenarnya sederhana. Ingin tenang saja artinya. Ingin tenang. Iya. Awalnya cuma itu saja. Tapi bermula dari karena ingin merasakan tenang iki kaya ngopo sih gitu loh. Ya banyak yang saya dapatkan, padahal cuma itu tok ya yang saya butuhkan pada waktu itu. Iya. Cuma itu tok. Jadi intinya tuh gini, apa namanya? Saya dulu kan pecinta ilmu kesaktian. Iya. Pecinta ilmu kesaktian. Jadi kapan saya mendengar ada di sana ada orang sakti begini, saya datangi dan apapun persyaratannya saya sanggupi. Itu memang pokoknya. Tapi kecintaan saya kepada ilmu kesaktian itu enggak tulus, enggak tulus. Makanya enggak ada puasnya. Tidak tulusnya kenapa? Karena didorong oleh dendam. Dendam apa itu Pak Web? Mungkin bisa dikatakan pelecehan ya. Bisa dikatakan pelecehan. Jadi saya itu dulunya kedua orang tua saya itu dulunya itu orang sukses. Terus jatuh Mas ya. Terus jadi orang susah. Nah sejak itu orang tua saya itu enggak dihargai sama tetangga. Nah karena tidak dihargai sama tetangga, akhirnya kan keluarga kami itu kekurangan parah. Nah sampai untuk mengganjal perut lapar itu saya nyuri tanaman orang gitu loh. Kalau ketahuan yang namanya orang nyuri ya walaupun anak kecil ya saya enggak menyalahkan mereka sih Mas, enggak. Yang namanya orang mencuri walaupun masih kecil tetap ada sanksinya kan. Ya mbuh kuwi dislentik apa piye kan gitu loh maksudnya gitu. Tapi apa yang saya terima pada saat itu enggak masuk akal Mas, itu enggak masuk akal.
saya kan mencuri tanaman-tanaman yang bisa dimakan itu kan untuk ganjel perut gitu loh Mas, untuk mempertahankan hidup, karena orang tua saya kan enggak mampu ngasih makan saya, enggak mampu gitu. Sampai segitunya. Ya sampai segitunya. Tapi kalau ada beras 1 karung hilang gitu katakan, nah itu saya yang dituduh Mas. Saya yang dituduh. Nah terus ada radio hilang, itu saya yang dituduh. Ada sepeda ontel hilang, saya yang dituduh. Bahkan pernah kejadian ada akinya silinder itu loh Mas, yang alat berat yang buat nganu kaspal itu. Nah itu kan untuk menemukan posisi aki saja itu kan nggak gampang sih Mas, ya kan. Lah terus satu itu, nah kedua, akinya alat berat itu kan sepiro bobotnya Mas, ya enggak, kan beratnya kan banget. Tapi pada waktu itu saya kan baru umur 7 tahun 8 tahunan. Kok saya dituduh nyuri akinya alat berat itu, kan nggak masuk akal Mas. Sampai saya itu diarak keliling kampung sambil ngomong, apa tadi malam saya habis nyuri aki, tadi malam saya habis nyuri aki, itu sambil itu ngeret gerobak tapi isinya aki itu tadi. Seperti beras 1 karung, pada waktu itu beras 1 karung itu kan bobotnya ono 20 kilonan Mas. Wong karungnya ki karung cap pedang itu, cap mando pedang itu kan 60 kilo lebih itu. Apa respon Bapak Ibu ketika panjenengan diperlakukan seperti itu? Mereka, Bapak Ibu saya percaya mereka. Gitu, malah percaya mereka. Melihat saya diperlakukan tidak adil itu, pokoknya wah, saya jadi mungkin masa lalu. Nah itu Mas. Nah sampai pada titik akhirnya bapak saya itu merasa malu punya anak saya. Dia itu berkata, kalau dalam bahasa Jawa itu, ndok siji didadar orang dadeke ombo. Yang artinya itu kehilangan 1 anak itu saya tidak rugi. Daripada saya punya anak kamu mempermalukan saya tiap hari, sudah kehidupan saya ini miskin, kamunya seperti itu, sehingganya saya bergerak usaha kesini mengalami kesulitan dan lain sebagainya, akhirnya saya diusir. Padahal saya baru umur masih balita, masih menginjak 8 tahunan. Pada waktu itu kan saya awalnya kan saya sekolah SR ya, di SR, karena waktu itu kan transmigrasi baru, belum ada sekolahan SD. Setelah transmigrasi sudah sedikit berkembang, kemudian ini zamannya Soeharto dulu, kemudian Presiden Soeharto ngasih bantuan berupa sekolahan SD, tapi baru 2 kelas saja, kelas 1 sama kelas 2. Nah dari SR saya langsung masuk ke SD kelas 2 itu. Pada waktu itu cita-cita saya jadi dokter Mas. Nah karena itu putuskan saya. Akhirnya saya berjuang mempertahankan hidup saya sendiri di jalanan dan lain sebagainya itu tadi. Nah penderitaan di luar rumah ini yang yang mengolah otak saya mungkin Mas. Jadi katakanlah satu misal, saya nyuri sesuatu dari orang gitu kan, nah kan saya ketahuan, nah di situ kan saya disiksa, walah jenenge kan disiksa ya. Nah itu saya ingat wajah-wajah orang yang pernah nuduh saya nyuri ini, yang pernah mukul saya, bahkan saya pernah itu diinjek sampai keluar kotoran dari tidur terlentang diinjek itu langsung keluar. Itu saya ingat semua Mas wajahnya. Gara-gara mereka cita-cita saya jadi dokter itu tanggal gitu Mas. Nah akhirnya muncul dendam di situ. Meskipun cita-cita jadi dokter itu sekarang sudah terwujud ya, dokter batin. Wah ya, benar. Tapi orang digaji kan mau. Nah gitu Mas ceritanya. Nah terus ya mungkin semua udah disetting ya sama Tuhan, mungkin semuanya udah disetting sama Tuhan. Tanpa sengaja suatu malam saya itu laparnya, terus saya jalan ke terminal
namanya itu terminal shopping ya, terminal shopping di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah pada waktu itu. Saya jalan ke terminal, lah di terminal itu kan ada warung-warung jajar-jajar di pinggir terminal itu. Nah di warung-warung itu pada muter TV semua, tapi pada waktu itu baru ada TVRI mas, belum ada televisi lainnya, itu belum ada TVRI. Nah salah satu warung, saya nonton TV di salah satu warung itu. Nah warung itu, televisinya itu sedang menayangkan film pendekar-pendekar. Bermula dari sini saya tahu yang namanya ilmu mas. Dari situ. Nah terus muncul pemikiran kalau saya bisa sakti seperti yang di TV itu, mestinya pasti saya bisa balas dendam gitu mas. Nah sejak itu saya muncul keinginan mencari ilmu. Mungkin saya tidak bisa meraih dunia dengan ilmu kedokteran katakanlah, tapi saya yakin kalau saya bisa sakti seperti orang di televisi itu, saya bisa meraih dunia. Itu yang jadi tekad saya pertama. Nah sejak itu setiap kali mendengar ada orang sakti, saya datangi dimanapun tempatnya. Syarat apapun saya lakukan. Bahkan pernah demi sebuah ilmu kesaktian, saya dimintai syarat untuk mengawini guru karena gurunya perempuan. Itu saya lakukan mas. Edan pula. Edan. Bener itu edan. Edan bener. Tapi kalau cantik gak edan? Iya. Tapi udah kan tua. Tapi demi ilmu kesaktian itu. Singkat punya cerita, semakin saya berguru, saya tidak nyaman mas. Bahkan setelah saya berhasil membalas dendam, itu orang-orang yang pernah nganu saya itu mas, tak datangi satu-satu, saya balas seperti apa yang pernah mereka lakukan kepada saya ketika saya kecil. Dibalas secara fisik nih? Kan aku sisa gelut pada waktu itu. Dendam terbalaskan. Iya, tapi tidak tenang mas. Gitu ya? Iya. Dengar lagi di sana ada ini, saya datangi. Itu dulu saya saya suka kerja mas. Saya itu orangnya itu super aktif, jadi tidak betah diam itu tidak betah. Bahkan hampir semua pekerjaan itu pernah saya pelajari dan saya kuasai. Jadi kalau saya sudah bekerja mulai dari nol, saya harus menguasai, gampangannya harus jadi bos. Salah satu contoh kerja aspal di jalan ya, pengaspalan di jalan. Nah itu pertama kali jalan di aspal kan harus disapu dulu, dibersihin dulu kan kotor-kotoran. Nah ini aspal pertama dulu. Nah, sekarang itu sudah aspal entah udah berapa kali itu, berlapis-lapis. Nah itu mulai dari tukang sapu sampai jadi pemborong. Nah itu uangnya kemana? Tidak ada ke hal lain selain untuk berguru mas. Hanya untuk berguru. Iya. Nah karena semakin saya berguru, semakin saya memiliki ilmu ini dan lain-lain, orang pernah tenang mas. Jadi duduk, jangankan ada orang ya, duduk sendiri saja itu bawaannya itu curiga melulu. Jadi kayak liar, kayak matanya pencuri ini, nggak ada tenangnya. Gelisah. Tidur aja, nanti jangan-jangan ada orang dendam sama saya, terus saya dipateni pas aku lagi turu. Pokoknya negatif dok pikirannya gue. Nah terus saya rindu, katanya orang itu bisa begini, bisa ini, bisa tenang. Saya kok enggak, tenang itu kayak apa sih tenang itu? Sampai saya rindu, benar-benar rindu sama yang namanya tenang itu. Akhirnya saya berpindah haluan dari mengejar ilmu, mencari orang yang bisa memberikan ketenangan sama saya. Bahkan sampai orang-orang yang dekat sama saya itu loh mas, maunya dekat sama saya tahu. Mereka karena takut sama saya, bukan karena benar-benar CS-an gitu saya gitu. Iya, sampai segitunya. Jadi kalau ada teman, apalagi orang yang nggak kenal ya, teman yang kenal satu. Artinya bukan ingin cari teman, tapi cari aman ya? Iya, kayak gitu. Itu saya baca dulu mas. Kalau ada yang datang tuh saya baca tuh pikirannya wong iki piye, atine wong iki piye. Nah kalau semuanya sudah saya lihat
baik adanya. Nah, baru saya merasa ndak curiga di situ, iso ngobrol bebas. Tapi lek plung ya wis sak opa pole tak awasi klentek. Weh, moto niku mbuh moto piye itu. Mungkin itu bawaan dari ilmu yang saya pelajari itu tadi gitu loh. Lah, terus ketenangan itu saya dapatkan dari pelajaran agama, Mas, awalnya. Nah, saya itu orangnya edan ya, makanya saya pakai nama edan lah saya itu. Saya kurang srek kalau hanya belajar dari perwakilannya saja. Jadi saya maunya itu langsung ke punjer. Iya, langsung ke suhunya. Nah, alasan itulah yang membuat saya sampai ke luar negeri. Seperti mempelajari agama Buddha langsung ning negarane, agama Islam langsung ning negarane. Itu jadi 5 agama yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia itu pernah saya pelajari langsung ning negarane, Mas. Langsung di negara. Iya, langsung di negaranya. Nah, itu tadi. Apa hebatnya ketika panjenengan belajar agama Buddha deh? Agama Buddha dulu yang saya ingin tanya ya. Iya. Agama Buddha itu apa Pak Web yang paling berkesan di sana itu yang kemudian perlu kita contoh gitu kira-kira? Kalau di dalam agama Buddha itu yang berkesan buat saya, yang paling berkesan buat saya itu tentang pelajaran meditasinya, Mas. Tentang pelajaran meditasinya. Nah, di dalam meditasi Buddha itu mengait banyak tentang keinginan-keinginan, Mas. Tentang keinginan-keinginan, tentang kebebasan diri dari keinginan-keinginan. Itu yang paling berkesan di ritual kebudayaan ya. Kosong ya Bang ya. Artinya kita tidak boleh tumbuh terlalu banyak keinginan di dalam diri itu ya. Meminimalisir keinginan itu. Ya, itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sumber kebahagiaan versinya teman-teman Buddhis itu adalah meminimalisir keinginan di dalam keinginan atau kemauan atau kehendak. Itu yang paling berkesan. Tapi secara secara prinsip agama apa saja tidak ada problem kan sebenarnya, baik semua kan? Nggak ada itu yang saya tahu loh ya, yang saya tahu itu nggak ada. Dan masing-masing pernah singgah di jiwa saya. Apa keluar biasaannya itu, keluar biasaannya itu pernah singgah di